Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Merdeka 17 Agustus 2023. Ya. Oke, jadi banyak yang bertanya pada saya bagaimana cara belajar napas ritme dari channel-channel YouTube, terutama channel YouTube saya yang utama ya. Oke, tidak usah panjang lebar, kita mulai. Ya, bisa lihat di layar ya, di atas ini kelihatannya. Jadi pertama adalah buka dulu channel YouTube-nya. Alamatnya searching aja Mas Gunggung. Saya gedein dulu ya biar kelihatan. Oke. Alamatnya Mas Gunggung. Pastikan Anda subscribe di sini. Dan setelah subscribe ada 273 video di sini. Ini semua dominan berhubungan dengan olah napas. Dominan. Kita mulai dari yang paling sederhana. Misalnya untuk ngentengin napas. Nah, latihan ngentengin napas. Anda bisa mulai dengan ritme 5-5. Nah, ini nih cara nyarinya begini. Jadi usahakan menggunakan desktop ya. Menggunakan laptop. Kalau pakai handphone agak susah. Kalau pakai laptop gampang. Jadi cari ritme 5-5. Begitu di enter ya kan atau klik search, nanti di sini akan ada berbagai macam jenis variasi ritme 5-5. Dari mulai ada yang 5 menit, 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Juga penjelasannya ada di sini. Termasuk ritme-ritme 5-5 yang ada backsound-nya pada berbagai macam model. Jadi ada backsound yang pakai alfa, ada backsound yang pakai frekuensi-frekuensi tertentu, seperti misalnya frekuensi 40 Hz. Ini semua ada dasar jurnalnya semua. Kemudian ada backsound-backsound yang lain lah. Intinya seperti itu. Jadi Anda bisa pakai YouTube ini untuk belajar. Ini free. Silahkan pakai. Aduh mas, saya mau yang sedikit terarah. Oke, kalau mau sedikit terarah, Anda bisa ambil free session. Nah, ketik di sini dengan kata kunci free session. Enter. Nanti setelah enter sini ada free session dari setahun lalu. Dan mungkin ada yang berapa bulan lalu, berapa tahun lalu gitu kan. Dari mulai hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dengan beberapa macam topiknya. Dan ini free. Jadi kalau misalnya saya buka ya, saya contoh nih, saya buka. Nah, ini nanti di sini muncul semua latihan, penjelasan dan sebagainya yang terjadi pada hari itu. Oke, terjadi pada hari itu. Oke, saya balik di sini. Silakan saja, itu semua free. Itu semua free. Kemudian meditasi, nah, sini juga ada untuk perbaikan inflamasi juga ada. Latihan pada saat Ramadan juga ada. Free sessionnya banyak sekali. Tinggal cari saja yang kata kunci free session tadi. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya senang dengan mendengar diskusi-diskusi obrolan santai. Ada di sini, ketik saja kata kuncinya obrolan santai. Lalu enter. Ya, nanti dari obrolan santai ini nanti ada banyak topik-topik seperti misalnya bagaimana cara kita berlatih maksimal dengan semua niat baik dan ikhtiar yang baik. Ini menyemangati, memotivasi untuk latihan terus. Jadi nggak cuma latihan tekniknya, tapi juga ada hal-hal yang tidak kalah menarik dibandingkan teknik. Ya, ini pemahaman. Nah, ini banyak sekali bola santainya. Sebagai contoh di sini, tidak perlu membuktikan diri pada orang lain, buktikan pada diri Anda yang lalu. Ini memang prinsip dasar yang sering saya informasikan pada peserta, bagaimana kalau kita latihan itu tidak perlu buktikan pada orang lain. Oh, kamu latihan napas, nanti bisa buat atau enggak? Tidak, udah pokoknya buktikan bahwa Anda lebih baik dari 5 menit yang lalu. Itu saja. Ya kan, ada di sini banyak sekali topik-topiknya, banyak sekali macam-macam. Mudah-mudahan topik-topik ini menyemangati, memberikan inspirasi, kemudian mengajak kebaikan, gitu kan, memberikan pemahaman yang benar, termasuk kayak ini, obrolan santai topik kepekaan hati dalam memahami tanda-tanda. Apa ini bahas di sini setahun lalu? Ya ini bagaimana hati kita peka dalam memahami tanda. Misal nih, orang sakit, lalu tiba-tiba dia menerima kiriman forward dari temannya yang mungkin nggak disengaja. Tiba-tiba masuk aja ke timeline kita gitu kan. Kita lihat, oh iya ya, kayaknya bener nih, gue harus berubah nih. Kayaknya bener nih ini kalimatnya bener. Nah itu pemicunya tuh sebenarnya seperti itu. Bisa jadi kayak gitu di era sosial media, pemicu itu bisa jadi kalimat yang nggak sengaja kita baca, gambar yang nggak sengaja kita lihat,
video nggak sengaja kita tonton, yang mungkin di forward dari orang yang kita nggak kenal gitu kan, atau datang dari siapa entah berantah, tapi dia memicu sebuah kesadaran tertentu. Maka di sini kepekaan hatinya diperlukan untuk memahami tanda-tanda itu. Terus apa lagi? Ada pengetahuan teori seperti bagaimana cara memahami bongkar muat oksigen karbon dioksida dalam olah napas sampai ke intermittent stress. Ada juga neuroplasticity, bebas nilai. Apa maksudnya? Bahwa setiap perubahan yang kita lakukan ini bisa menjadi perubahan baik, juga bisa menjadi perubahan buruk. Ya kan? Karena setiap pembentukan jaringan saraf yang baru itu pada dasarnya bebas nilai. Kita yang menentukan atau memutuskan membuat itu menjadi baik atau buruk. Apalagi? Nah, ini contoh nih. Konsep tabungan napas. Ya kan? Bagaimana dengan kita melambatkan napas, kemudian kita bisa punya lebih banyak tabungan napas dibandingkan orang biasa. Maksudnya bagaimana? Dalam semenit seseorang bernapas 15 kali. Dalam semenit ya. Normalnya orang bernapas 15 kali. Jadi kalau dalam waktu 10 menit, seseorang bernapas 150 kali. 15 dikali 10, ya kan? Tapi ketika seseorang berusaha melambatkan napasnya, dari napas normal dia menjadi misalnya hanya 2 kali per menit, maka dalam 10 menit, napas dia hanya 20 kali. Bandingkan dengan napas yang biasa, yakni 150 kali. 20 berbanding 150. Jauh sekali bedanya kan? Jadi kita ada selisih 130 napas yang dihemat dalam waktu 10 menit. 130 napas yang dihemat. Dan ini bisa menjadi sangat signifikan ketika setiap hari kita latihan sejam atau 2 jam dan seterusnya. Tuh ada banyak. Nah, ada lagi di sini obrolan santai. Topik repetisi berikutnya harus lebih baik dari repetisi sebelumnya. Ini prinsip dasar yang sering saya pakai, sering saya informasikan pada peserta. Eh, Kalau kita mau latihan yang sifatnya repetitif, setiap kali kita masuk pada repetisi berikutnya, kita harus ngomong sama diri kita sendiri bahwa repetisi kali ini lebih baik dari repetisi sebelumnya. Ngomong lagi begitu. Masuk repetisi ketiga, ngomong lagi begitu. Repetisi ketiga lebih baik dari yang kedua. Masuk repetisi keempat, ngomong lagi begitu. Repetisi keempat lebih baik dari yang ketiga. Mau masuk repetisi kelima, ngomong lagi dalam hati, repetisi kelima lebih baik dari keempat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Every single day, setiap kali kita mau latihan. Maka kita akan dirangsang terus-menerus, akan dikondisikan pikiran kita, perasaan kita, sistem syaraf kita, pikiran bawah sadar kita, untuk terus-menerus jadi lebih baik dari sebelumnya. Iya kan? Ya. Nah, terus apa lagi? Nah, di sini apa itu makna high frequency, low frequency, dan very low frequency. Masing-masing ada manfaatnya. Apalagi ada berbagai macam topik HRV sebagai biomarker untuk melihat potensi diabetes neuropati tanpa menggunakan uji darah. Ya. Apalagi ada di sini bagaimana kita mengenai bedah narasi. Seperti misalnya narasi itu ada narasi yang dibuat oleh diri kita sendiri. Katakanlah dengan kalimat begini, Tuhan saya mau sembuh. Nah gitu kan? Atau ayo tubuhku sembuh. Ini narasi yang ada dalam diri kita yang kita bikin secara sadar dan sengaja. Tapi itu bisa jadi gagal, nggak berhasil. Karena setiap narasi itu terkait dengan kualitas spiritual orang itu. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan persentase keberhasilan narasi? Kita naikkan kadarnya. Ya, ini kita gunakan narasi yang dipakai atau diberikan oleh orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang diberkati atau orang-orang yang dibesarkan atau ditinggikan oleh Tuhan, gitu kan? Orang-orang orang biasa, misalnya orang-orang yang sukses, nah, katakanlah begitu kan? Ya kalau memang dia jujur dan benar ditinggikan oleh Tuhan, narasi itu bisa kita pakai yang keluar dari mulutnya, begitu. Lalu untuk meningkatkan persentase keberhasilan lagi bagaimana? Kita bisa naik pada yang level ketiga, yakni narasi yang dibangun oleh orang-orang suci. Narasi yang dibangun oleh orang-orang suci, misalnya para pemuka agama, gitu kan? Kalau kita yakin pada agama tertentu, maka ya silakan saja kita bisa pakai narasi yang kita mintakan beliau-beliau untuk membuatnya bagi kita. Misalnya Kiai Ustadz, tolong dong saya minta doa gitu kan, atau doa apa yang bagus untuk saya, katakanlah begitu. Terus dia ngomong begini ini, ya udah kita ikut, kita pakai. Terus kalau misalnya itu ingin ditingkatkan lagi keberhasilannya, kita pakai narasi yang dibangun oleh para nabi. Berarti kita harus merujuk pada sumber-sumber rujukan literatur yang berisi narasi yang dibangun oleh para nabi. Karena jelas kualitasnya pasti lebih besar dibandingkan narasi yang dibangun oleh orang-orang suci, narasi yang dibangun oleh orang-orang yang diberkati, atau narasi yang dibangun oleh kita sendiri. Nah, kalau kita pengen lebih afdol lagi, berarti yang kelima, narasi yang dibangun oleh kitab suci.
Iya kan? Harusnya di dalam kitab suci. Nah, jadi kita bisa mengambil doa-doa yang ada di dalam kitab suci, disebutkan urut-urutannya, kemudian dirunut dari mulai yang paling afdol gitu kan, terus begitu. Makanya kalau di dalam konteks Islam itu, ketika kita berdoa, kadang-kadang doa kita adanya di ujung. Pertama misalnya, kita tahu dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian kita bersolawat, baru kemudian kita mendoakan para sahabat, tabi'in, guru-guru kita, gitu kan, orang-orang baik di sekitar kita, orang-orang yang pernah menolong kita, ini udah 9 level nih. Baru kemudian keinginan kita yang ke-10. Jadi kita ada di posisi ke-10. Sebelumnya adalah rentetan dari sambungan sanad-sanad. Nah, ini pengetahuan. Ini dibahas di sini. Nah, kenapa? Ya karena memang ini terkait nanti dalam meningkatkan persentase probability aspek kesembuhan. Ada lagi banyak sekali lah, ada banyak sekali penjelasan-penjelasan santai gitu kan, yang bertema obrolan santai. Waduh Mas, ini banyak teorinya, langsung praktek saja. Ya bisa, Anda mau cari dari mulai ritme satu-satu. Ada, baik ritme satu-satu yang biasa, yang nggak pakai tahan napas, kemudian yang juga pakai tahan napas juga ada. Ritme berapa lagi? Ritme dua-dua, ada. Iya, baik ritme dua-dua yang biasa, yang tidak pakai tahan napas, juga yang pakai tahan napas. Juga variasinya. Ritme tiga-tiga, ada nggak Mas? Ada. Nah, kita cari di sini. Ritme tiga-tiga, baik yang biasa saja atau yang pakai tahan napas juga ada. Dan seterusnya sampai ritme 30-30. Wah, ritme 30-30, tarik napas 30 detik, buang napas 30 detik. Berarti 1 kali per menit laju pernapasannya. Ada yang 15 menit audio, ada yang 1 jam audio. Ini tinggal sekuat apa kita mampu, gitu kan? Ada semua lengkap dengan berbagai macam variasinya. Termasuk, wah saya kenal dengan istilah secara vagus. Oh, ada nggak ritme vagus mas? Ketik saja vagus di sini. Nah, di sini nanti akan muncul ritme vagus pada rasio 1:2, yaitu ritme 24, ritme 36, ritme 48, ritme 65-10, ritme 6-12, dan seterusnya. Ada banyak sekali, termasuk penjelasannya. Dari yang enteng-enteng juga, mulai dari enteng-enteng ini batasnya 48, ini 5-10. Yang tadi di atas sampai 6-12. Terus apa lagi untuk inflamasi? Bisa Anda cari saja di sini inflamasi. Nah, ini ada malah ada latihan 21 harinya gitu kan. Termasuk ini ada ritme-ritme perbaikan inflamasi. Ini ada 17.000 view, lumayan besar nih view-nya nih. Berarti banyak diputar orang nih ritme ini gitu kan. Kalau Anda butuh bimbingannya yang free-nya di sini ada, ya kan? 21 hari perbaikan inflamasi. Ada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Nah, ini sifatnya praktikal. Jadi nggak ada teori, langsung audio, langsung praktek. Kalau di free session yang ini, ya berarti dibimbing nanti dalam satu sesi di YouTube itu. Memang tidak ada interaksi dengan saya karena itu rekaman yang lalu. Nah, inflamasi juga apa lagi? Di sini ada juga, ada ritme untuk menurunkan inflamasi, yakni IL-8, MCP1, dan IL-1 beta. Ini adalah jenis dari sitokin proinflamasi. Pakai ritme 284. Ini ada jurnalnya. Ada jurnalnya. Jadi kalau Anda latihan ini, ya punya potensi besar. Apabila demografinya cocok, maka Anda sesuai dengan jurnalnya, dilatih dengan benar ritmenya, maka dapat manfaat menurunkan inflamasi. Nah, seperti itu. Ada banyak sekali. Nah, di luar itu juga ada penjelasan-penjelasan pada setiap kelas. Misalnya kelas 21 hari. Nah, ketik saja 21 hari di sini. Nanti ada penjelasan-penjelasan di sini selain dari free sessionnya ya. Nah, seperti ini. Pembukaan kelas olah napas 21 hari non-stop. Ya kan? Apa itu kelas 21 hari? Yaitu kelas yang dilaksanakan setiap malam pada jam 19.45 every single day selama 21 hari non-stop. Berapa biayanya? Donasi bebas. Donasi bebas. Semampunya saja, tidak ada masalah. Ini penjelasannya saya jelaskan di sini secara detail. Ya kan? Misalnya ada dibagi menjadi grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1 pondasi napas cepat. Grup 2 pondasi napas lambat. Grup 3 pondasi olah rasa. Ini ada penjelasan dasar teorinya, Anda bisa tonton di situ. Dan biasanya saya selalu berikan evaluasi. Jika memang diperlukan evaluasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif di grup, maka biasanya saya buat video penjelasan untuk
evaluasinya. Juga ada pengenalannya. Kenapa harus dibuat program 21 hari ini dan kenapa Anda harus latihan 21 hari nonstop pertama kali. Tidak peduli Anda pernah belajar nonstop atau tidak, Anda harus latihan 21 hari nonstop sebagai pembentukan pertama neuroplasticity atau pembentukan jaringan saraf yang baru. Nah, seperti itu. Ya, jadi banyak. Kemudian ada apa lagi? Kelas-kelas saya yang reguler minggu. Nah, ini bisa diketik aja reguler. Nah, ini ada penjelasan kelas reguler. Bagaimana kelas reguler dibagi menjadi kelas reguler Sabtu yang berhubungan dengan napas lambat, nah ini ya, napas segitiga, segi empat, menuju 1 kali napas per menit, meditasi. Kemudian ada reguler minggu yang berhubungan dengan preventif rehabilitatif stroke. Nah, jadi ada semua di sini penjelasannya, dasar teorinya, rujukan jurnalnya, dan sebagainya. Kemudian, kenapa dalam olah napas itu kita harus melibatkan aspek emosi, emosi bukan marah, artinya feeling ya. Karena di sini dijelaskannya sangat detail, kalian harus tonton video ini. Harus tonton video ini. Ini diberikan di kelas reguler hari Sabtu. Bagaimana cara kita merespon sistem imun. Ya, cara kita merespon sistem imun. Yang kalau responnya benar, maka terjadi perubahan imunitas secara signifikan di badan kita. Nah, ini reguler minggu ya. Simulasi napas ritme pada cerebrospinal fluid. Nah, cairan sumsum tulang belakang, karena ada frekuensinya. Apalagi Anda pengen cari yang berhubungan dengan cancer, pengetahuan yang berhubungan sama cancer. Nah, di sini ada. Waktu bincang-bincang dengan Pak Jarod juga ada. Kemudian saya bahas juga topik-topik yang berhubungan dengan cancer, seperti misalnya strategi untuk fight cancer itu apa saja. Dalam sudut pandang yang tidak menggunakan obat ya. Dalam sudut pandang yang tidak menggunakan obat, artinya olah napas. Kemudian, apalagi penjelasan strategi komplementernya. Bagaimana strategi untuk melakukan perbaikan glukosanya, lewat olah napas, pengaruh dengan high altitude, kanker-kanker jenis apa saja yang terpengaruh dengan high altitude, gitu. Misalnya, seperti kanker payudara dan kanker paru-paru itu sangat sensitif terhadap teknik-teknik olah napas yang mensimulasikan selnya berada pada ketinggian. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada juga nih video yang menjelaskan bagaimana eh, saya menemukan cara untuk mengetahui prognosis cancer. Jadi untuk mengetahui apakah intervensi yang dilakukan pada pasien kanker pada saat itu membawa perbaikan atau pemburukan. Ya, ini dengan menggunakan heart rate variability. Ini tidak usah pakai darah. Ada alatnya khusus. Saya bikinkan juga seminar HRV-nya. Kemudian ada juga kelas Kurama atau kuliah Ramadan yang membahas khusus mengenai heart rate variability secara lebih dalam. Apa maksudnya angka-angka ini? Contoh nih ya, saya kasih ilustrasi. Di dalam uji lab itu kan ada hasil seperti SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, HbA1c gitu kan. Itu adalah hasil-hasil hematologi gitu atau kimiawi darah. Di hasil pengukuran HRV juga ada angka-angka nilai-nilai variabel seperti misalnya RMSSD, SDNN, PNN50, kemudian min RR, ada total power, LF-HF ratio, ada LF peak, HF peak, dan sebagainya. Ada HRV Trigloss Index. Nah, ini juga memiliki maksud dan makna. Maka kita meluaskan pengetahuan untuk belajar apa maksud dari angka-angka variabel itu yang berguna dalam mengetahui kesehatan kita tanpa menggunakan uji darah. Ya kan? Terus apalagi ada hubungan antara stres dan CA misalnya. Nah, kita lihat cancer dan stres. Nah, ini dia, the power of stress. Di sini saya jelaskan bagaimana stres itu aspek yang penting sekali untuk diberesin pada mereka yang sedang kena CA. Di dalam video ini, the power of stress ini kelas khusus cancer ini dijelaskan ada 4 pendekatan, ada 4 pemahaman. Yang pertama adalah hubungan antara stres dan belief atau keyakinan. Yang kedua adalah hubungan antara stres dan positive mindset. Yang ketiga adalah hubungan antara stres dan bias optimisme. Dan yang keempat adalah hubungan antara stres dan helping people. Jadi bagaimana orang-orang yang memilih untuk menentukan respon yang berbeda terhadap stresnya, memiliki kualitas stres yang lebih baik. Reducing stress berarti reducing cortisol, reducing glucose gitu kan, reducing brain wave dari beta ke alpha, dan fungsi manfaatnya banyak sekali. Ini dijelaskan dengan sangat gamblang dengan dasar-dasar jurnal yang kuat. Nah, jadi banyak sekali. Terus termasuk yang baru-baru ini, cancer dan glutathione.
Ya kan? Kalau tadi adalah anomali sel yang dilihat dari sisi oksigen misalnya, anomali sel yang dilihat dari sisi pathway-nya glukosa, gitu kan? Kemudian ternyata sel juga memiliki anomali ketika dilihat dari sisi glutathione. Ketika sebuah sel kanker disinari dengan kemo atau radioterapi, dia memproteksi dirinya dengan meningkatkan kadar antioksidan. Jadi selnya pintar dia. Di kemo, dihajar dengan kemo, dia berusaha melindungi diri dengan meningkatkan kadar antioksidan. Iya kan? Sehingga dia jadi bandel, jadi tahan. Nah justru itu nggak boleh. Nah ini dijelaskan strateginya. Dan bahwa ternyata olah napas bisa untuk meningkatkan glutathione, antioksidan. Jadi kalau Anda tertarik dengan glutathione, antioksidan, nah di sini ada penjelasannya. Nah ini dia, olah napas, penghasil antioksidan. Jadi nanti kita bisa lihat korelasinya, sehingga kita jadi ngerti bahwa olah napas ini luas sekali, banyak sekali. Kemudian apalagi, misalnya nitric oxide. Nah, ini kan yang ramai gitu kan, bahwa seiring perjalanan waktu, gitu kan, seiring kita menua, produksi nitric oxide berkurang sekian puluh persen pada setiap berapa belas tahun atau 20 tahun. Sehingga terjadi problem pada pada pembuluh darah, seperti misalnya kekakuan pada pembuluh darah, imunitas makin rendah dan sebagainya. Virusnya lebih gampang masuk. Nah, berarti solusinya kita harus makan makanan yang banyak mengandung nitric oxide atau minum suplemen yang menjadi prekursor atau nitric oxide itu sendiri. Atau alternatif ketiga, ya ini Anda harus pelajari olah napas yang dapat meningkatkan produksi nitric oxide. Nah, ini dijelaskan dengan dasar teorinya. Juga bagaimana potensi nitric oxide sebagai antivirus alamiah. Ini dulu saya bikin 3 tahun lalu waktu era COVID. Waktu COVID. Bahwa dengan cara seperti ini, kita produksi antivirus alamiah di dalam badan kita. Namanya nitric oxide. Nah, itu ada penjelasannya, korelasinya, dan sebagainya. Apalagi, banyak sekali. Anda butuh misalnya untuk hipertensi. Ya kan? Ya, kita ketik di sini hipertensi. Nah, di sini ada penjelasan. Kelas untuk hipertensi ada, teori dasarnya pun diberikan, jurnal-jurnalnya seperti ini, cara memahami dan sebagainya. Ritme-ritmenya juga Anda free, tinggal Anda lakukan saja. Kemudian testimoninya dari dokter juga ada. Kemudian apalagi berbagai macam opsi dari penjelasan ritme-ritme yang berhubungan dengan penurunan hipertensi juga ada. Jadi banyak sekali, banyak sekali. Kemudian apalagi puasa, intermittent stress, ya kan? Nah, di sini ada penjelasan menentukan fasting dari mulai berbagai jenis puasa di seluruh dunia, gitu kan? Apa itu dry fasting, apa itu water fasting, apa itu alternating fasting, apa itu fasting mimicking diet dan sebagainya. Bagaimana cara mengkondisikannya, berapa jam waktu harus digunakan jika untuk meningkatkan growth hormone, berapa jam puasa yang harus dilakukan jika untuk menurunkan inflamasi, berapa jam waktu harus berapa jam puasa yang harus dilakukan jika kita ingin mengurangi resiko kanker, berapa jam waktu puasa yang harus dilakukan untuk meningkatkan autofagi dan sebagainya dan sebagainya. Ada dijelaskan di sini, udah singkat juga dalam satu lembar slide yang tinggal diprint ditempel, kita jadi tahu, oh kalau saya pengen nurunin inflamasi maka harus puasa sekian jam. Kalau saya harus menaikkan autofagi maka harus puasa sekian jam. Komplit itu puasa berhubungan dengan intermittent fasting. Ada semua lengkap. Kemudian autofagi. Nah, ini juga ada. Dan ini saya buktikan dengan hasil uji lab diri saya sendiri. Saya buktikan dengan hasil uji lab diri saya sendiri. Bagaimana ketika saya menjalani kelas saya dan saya benar-benar melakukan bersama dengan peserta, terjadi perbaikan. Gula darah saya membaik, HbA1c saya membaik, ginjal saya membaik, liver saya juga membaik, semuanya total semua membaik. Tidak ada masalah. Jadi artinya teknik yang diajarkan di kelas ini sangat efisien. Oke. Lagi ramai ada pola makan. Oh, kita juga punya di kelas autofagi. Gitu. Bagaimana pola makan di kelas autofagi? Ini pola makan yang bisa masuk pada semua jenis diet. Kita tidak mengacu pada salah satu golongan. Nah, saya punya sendiri gitu kan yang menurut saya lebih rasional, lebih gampang. Tapi sekali lagi itu hanya pilihan. OMG tidak mengajarkan pola makan. Kita hanya dominan mengajarkan olah napas. Jadi pendekatan untuk menuju autofagi yang bisa lewat puasa, bisa lewat olahraga fisik, kemudian bisa lewat latihan rendam es, juga bisa lewat olah napas.
Jadi kita ajarkan, kita beritahukan semua dasar jurnalnya seperti dan seterusnya. Nah, ini lengkap sekali. Iya kan? Pembahasan mengenai puasa. Kemudian apalagi? Ya mungkin orang yang senang dengan diabetes, misalnya begitu. Nah, ada beberapa ritme-ritme yang kita bisa bantu secara umum untuk masyarakat untuk mengurangi resiko dari diabetes. Misalnya, di sini ada, gini kan, keajaiban napas ritme untuk turunkan HbA1c hingga 2% tanpa puasa tanpa diet. Ternyata hanya dengan ritme 55 saja yang dilakukan sehari 1 jam selama 1 tahun berturut-turut, ya non-stop, HbA1c Anda turun 2% dengan makan bebas. Iya kan? Jadi nggak usah macam-macam. Nah, ini kalau kita pengen pakai sudut pandangnya yang paling sederhana. Paling sederhana. Ada dasar jurnalnya, ada dasar pengetahuannya kenapa jadi bisa turun begitu. Terus Anda pengen lihat testimoninya, perjalanan saya untuk keliling kemana-mana gitu kan. Ngajari orang, bikin workshop segala macam, dibuktikan di tempat, pakai alat langsung di lokasi, peserta diukur di tempat, sebelum olah napas, sesudah olah napas, sesudah event. Nah, sampai tingkat keberhasilannya mencapai 99%. Ini ada di sini. Karena saya sudah keliling kemana-mana, jadi saya tahu efek dari olah napas pada glukosa dengan sangat persis. Seru ya. Termasuk seminar-seminar yang waktu diadakan di Bogor, gitu kan. Nah, jadi ya banyak lah, banyak. Jadi ada butuh apa? Misalnya olah napas dan kebugaran seksual. Nah, di sini juga ada. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya kita sebut saja non medis dan non sains dalam tanda kutip ya, seperti misalnya cakra. Wah, nah, kita juga ada, OMG juga ada kelas khusus cakra, tapi dalam kajian sains, kajian ilmiah, dibuktikan dengan alat ukur. Bagaimana cara kita memahami apa maksud dari cakra sebenarnya dalam sudut pandang sains. Bagaimana kita memahami, misalnya contoh begini, kenapa ada orang yang sembuh susah sekali sembuhnya ketika belajar sebuah teknik, padahal teknik itu dipakai oleh orang lain cepat sembuh, misalnya begitu kan. Kok yang ini kok susah sembuhnya? Nah, ada penjelasannya. Ini ada kelas namanya kelas bioritmik. Kelas bioritmik itu memahami istilah air, api, tanah, air, angin, tanah, api di dalam terminologi ilmu komunikasi. Bukan avatar yang apa penguasa api dibentuk-bentuk jadi apalah gitu. Bukan, tapi kita memahami bioritmik air, angin, tanah, api sebagai istilah komunikasi cara kita ngobrol dengan diri kita sendiri, dengan sel kita sendiri. Contoh, di era sekarang diterjemahkan misalnya ada orang-orang yang karakteristiknya visual. Jadi kalau dia membayangkan sesuatu, gampang buat dia. Ada orang yang karakteristiknya bukan visual, tapi karakteristiknya rasa. Jadi kalau dia ngerasain sesuatu, merasakan dengan feeling itu jadi lebih gampang dibandingkan visual. Nah itu dibahas detail di kelas reguler Sabtu untuk yang materi bioritmik ini. Tujuannya apa? Meningkatkan probabilitas kesembuhan. Kok bisa? Iya, ketika Anda berbicara secara natural dengan bahasa yang memang didesain untuk sel-sel Anda, untuk diri Anda, maka jadi nyambung. Contoh nih, contoh. Orang yang bukan karakternya visual, lalu tiba-tiba diajari oleh gurunya, bayangkan, oh, sel kanker Anda mengecil. Wah, dia bukan visual, bayanginnya gimana? Dia nggak bisa menerima konsep imajinasi. Karena memang dirinya bukan berkomunikasi dengan visual gitu. Maka ketika instruksinya model begitu, nggak dapat, nggak ketemu. Jadi mau diulang berkali-kali, aduh saya nggak bisa bayangin mas yang ada blank aja. Cuman karena dia nggak enak sama gurunya gitu kan. Akhirnya ya udahlah diikuti aja. Tapi ya nggak sembuh-sembuh. Iya, kenapa? Karena ya mungkin dia belum mempelajari konsep bioritmik ini untuk memahami bagaimana cara dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, pakai bahasa apa. Tapi kan bisa mas kita ngomong pakai narasi. Iya bisa kalau memang kebetulan Anda jenis orang yang naratif. Orang-orang yang naratif itu orang-orang yang ngomong gitu kan. Wahai tubuhku, saat ini saya mau sel-sel kankerku lebih baik hilang, sembuh. Nah, kalau begitu orang-orang naratif kan. Orang-orang naratif dia akan bisa ngomong seperti itu dengan sangat mudahnya gitu. Tapi kalau dia bukan jenis orang naratif, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Nah, ini nanti dibahas nih di sini dipelajari nih. Seru ya. Nah, jadi ada apa lagi? Nah, ada juga kelas yang berhubungan dengan resonansi individual dan resonansi komunal. Maksudnya bagaimana? Tubuh kita ini kan ada macam-macam. Ada kulit, daging, otot, tulang gitu kan, jantung, limpa, ginjal, dan sebagainya.
Nah, ini kita sebut sebagai masing-masing dari entitasnya sebagai individual. Tapi ketika dia dalam satu sistem, maka sebagai komunal. Sistem yang ada dalam dirinya sendiri. Ya kita sebut saja jagat cilik mikrokosmos. Itu saja sudah satu sistem ya, bisa disebut individual sekaligus komunal dalam grup kecil. Ada juga komunal yang di luar badannya sendiri. Jadi contoh, ada 10 orang latihan olah napas secara bersamaan. Instruksi dari gurunya begini, oke kita latihan, tenangkan pikiran, tenangkan napas, atur napas, santai, ya itu kalimat biasa gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, orang pertama habis gajian, dapat bonus, habis ditraktir, cara dia ngatur napas pasti lebih bagus. Karena dia membawa perasaan senang, gembira, happy, sukacita. Maka frekuensi yang dibangun pada saat itu, kecenderungannya lebih bagus. Sementara orang yang kedua, gajiannya agak terlambat, iya kan? Kemudian tadi di jalan kesandung, sehingga kakinya lecet, misalnya begitu kan? Waktu parkir dia nggak dapat parkiran penuh, sehingga dapat paling bawah di basement 3 misalnya gitu, sehingga dia jalannya agak jauh. Lalu ketika dia suruh mengatur napas, napasnya pasti berbeda dengan ritme napas orang yang pertama tadi. Nah, maka 5 orang ini bisa jadi semuanya berbeda semua. Dengan satu aba-aba, ayo atur napas. Di teknik napas ritme nggak begitu. Jadi ketika instrukturnya bilang, oke, sekarang kita latihan ritme 55. Maka 5 orang tadi, atau berapapun orangnya, 100 orang atau 1000 orang, ketika latihan ritme 55, maka pada saat itu setiap orang sedang membangun frekuensi 0,1 Hz sama semua. Sehingga amplitudo naik pada saat itu. Ini disebut dengan resonansi komunal. Karena itu yang kita lakukan untuk memberikan respon jawaban. Kenapa orang latihan sama-sama itu lebih baik dibandingkan latihan sendirian? Nah, ini ada jawabannya di sini. Ya, seru ya. Apalagi tadi sudah, hubungan seksual sudah, gitu kan, hipertensi sudah, otofagi sudah. Nah, ini perjalanan ilmu getaran ya, ada juga. Reguler sudah, termasuk cara pakai aplikasinya, termasuk ya banyak sekali lah, banyak sekali. Dead Space juga ada, kenapa kita harus ritme lambat. Untuk lansia juga ada di sini. Untuk CA juga ada. Jadi banyak sekali. Ritme-ritme itu banyak sekali. Nah, jadi pada video ini, eh, di daftar video yang ada 273 video ini, Anda silakan manfaatkan saja di hari kemerdekaan ini. Dan seterusnya. Anda butuh dasar-dasar teorinya, tonton saja. Ada banyak dasar teorinya di sini. Anda pengen diskusinya nggak mau langsung, ya dari YouTube juga boleh. Kalau saya ada kesempatan, saya jawab, saya jawab. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Anda tertarik ingin ikut kelasnya, tapi yang paling murah dulu, ada kelas 21 hari. Itu donasi bebas, berapa saja silahkan. 10.000, 5.000, 20.000, terserah. Berarti Anda ikut membantu menyumbang untuk eh, pengembangan metode napas ritme. Kemudian apalagi, Anda pengen kelas yang sedikit lebih profesional, ada kelas-kelas reguler, ada kelas-kelas khusus, dan sebagainya. Tapi tetap pengen yang gratisan, silakan manfaatkan yang ada di sini. Di sini diajarkan napas ritme itu apa. Nah, misalnya ketik di sini ya, napas ritme. Nah, di sini ada penjelasannya napas ritme itu apa. Ya, di sini juga bisa. Nah, di sini konsep dasar metode napas ritme. Jadi kalau Anda ikuti, Anda pahami dari konsep dasar ini, kemudian Anda tiru sendiri, dasar teorinya Anda pelajari, kemudian alat-alat yang direkomendasikan yang ada di dalam penjelasan saya di sini juga Anda beli, lalu jurnalnya pun Anda punya, software untuk editingnya Pak, software untuk pengukurannya pun Anda punya, lalu diajarkan juga di sini beberapa cara untuk mengukur, mengetahui, membaca, menganalisa dari data HRT juga ada, maka Anda bisa ekspor sendiri di sini. Dan saya nggak ada masalah. Jadi napas ritme itu metode yang bukan kucing dalam karung, bukan seperti kucing dalam karung. Ini terbuka, open nih. Makanya banyak orang yang bertanya, Mas ini kalau open begini terus Mas Gung nanti gimana? Ya saya biasa aja. Saya sering bilang berkali-kali, kalau lautan itu nggak usah takut. Jika misalnya ada orang ngambil gitu kan, kecuali kitanya ember, kitanya baskom. Kalau kita cuma baskom, airnya di baskom diambil ya habis. Tapi kalau kita lautan, wah ya nggak perlu takut. Orang sak dunia ngambil juga ya benai lah, nggak ada masalah kan. Jadi berkah buat saya dan jadi kebaikan buat saya. Kenapa? Karena spektrum frekuensinya itu luas sekali.
Spektrum frekuensi luas sekali. Maka saya jelaskan di sini, spektrum frekuensi itu dari mulai 0,001 gitu kan sampai 4 Hz aja itu bisa ribuan di situ. Nggak akan habis-habis. Ya kan? Sementara saya belajar terus, saya eksperimen terus, saya baca jurnal terus, saya melakukan apa namanya, uji coba terus, saya beli alat, uji coba dengan alat dan sebagainya. Ya kan? Kalau orang pengen ngikutin ya berarti dia harus ngikutin juga cara-cara seperti itu. Tapi bisa nggak orang ngambil cuma sepotong ya? Bisa aja, ambil aja sepotong. Misalnya penurunan tekanan darah 46, 48, dia bisa bikin kelas diajarkan. Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Dia mau izin ya saya senang, dia nggak izin juga ya. Dan masa saya jelaskan di sini konsep sanad. Bagaimana sanad itu menyambungkan sanad. Itulah konsep yang sebenarnya menolong murid, menyelamatkan murid dari pertanggungjawaban. Tapi kalau sekali Anda mengklaim sebagai penemu atau pencipta, maka Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab. Tapi kalau Anda murid, Anda bilang bahwa ini saya dapat dari Mas Gunggung ilmunya, saya ajarkan pada Anda. Berarti Anda sambungkan sanadnya ke saya, maka saya adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau materinya salah. Anda tidak terkena hukum di situ. Iya kan? Tapi kalau Anda bilang, saya adalah penemu, pencipta, wah, maka ya Anda yang paling bertanggung jawab di situ. Nah, itulah kenapa saya bilang, pahami betul konsep sanad. Ada penjelasannya di obrolan santai. Sanad itu menyelamatkan, melindungi kita dari segala kompleksitas. Kenapa? Karena ada tempat untuk bertanya. Kalau Anda mengklaim sebagai pencipta atau penemu, berarti Anda nggak ada tempat untuk bertanya. Karena Anda nggak punya guru. Iya kan? Tapi kalau Anda punya guru, Anda punya tempat untuk bertanya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali di sini pemahaman yang bisa Anda pelajari dari video-video yang ada di YouTube saya. Silakan dimanfaatkan. Jika tertarik dengan kelas-kelas juga ada. Kita juga ada kerjasama camp dengan PHS ya, dari Pak Jarot. Kita sudah bikin 2 kali camp dengan animo masyarakat yang luar biasa. Yang pertama sekitar 30 atau 40-an ya, 40-an. Yang kedua nyampe 70-an. Nah yang ketiga mudah-mudahan nyampe 100, insya Allah mudah-mudahan. Jadi kalau Anda tertarik untuk pengembangan, monggo silakan ikut kelas-kelas yang berbayar. Jika tidak, manfaatkan YouTube ini untuk memerdekakan pengetahuan Anda, memerdekakan diri Anda dari berbagai macam masalah kesehatan. Ya kan? Ya, lalu ada apa lagi? Ya kan? Ada misalnya eh, Anda ingin melihat yang berhubungan dengan jantung misalnya. Ya kan? Di sini ada untuk perbaikan kelistrikan jantung, termasuk untuk aritmia. Jadi kalau Anda ada risiko aritmia, latih ritme ini. Ada ritme untuk melakukan perbaikan aritmia, juga ritme untuk lagi kelistrikan jantung, menentukan pembuluh darah dan sebagainya. Latih saja. Ini free, audionya free. Nggak usah bayar, silakan aja. Ya kan? Nah, enak sekali. Untuk relaksasi misalnya, ritme-ritme lambat, ya kan? Ritme-ritme lambat itu juga ada. Kemudian ritme-ritme yang unik, nah, seperti ritme favorit saya, atau ritme 99. Ini ritme favorit saya. Ada salah satu golden ratio. Ini ada penjelasan di kelas terpisah. Jadi latih, ini rasanya enak sekali, nyaman sekali. Ya, jadi silakan, aritmia juga ada. Ritme-ritme lambat seperti 88 juga oke. Misalnya untuk lansia gitu kan, untuk relaksasi, itu juga oke. Ada kelas khusus untuk mata, ada penjelasan juga di sini. Kenapa olah nafas bisa dibantu? Karena dalam struktur sistem saraf kranial yang 12, empatnya itu adalah saraf parasimpatik. Yang pertama namanya okulomotor yang berhubungan dengan mata. Jadi ada saraf parasimpatik yang jalurnya itu menyasar mata. Dan itu bisa distimulasi dengan napas ritme. Sehingga punya potensi untuk melakukan perbaikan pada mata plus minus silindris. Juga termasuk glaukoma. Seperti itu. Memang waktu itu kelasnya sudah dibuat 2 kali. Tapi setelah pandemi ya kemudian belum dibuat lagi. Karena waktu itu saya fokus pada ritme-ritme yang membantu masyarakat saat pandemi. Kemudian meditasi-meditasi seperti mindfulness, kenapa seperti itu, cara latihannya bagaimana ada. Berbagai macam testimoninya, misalnya orang-orang yang kena CA gitu kan, lalu membaik, bahkan bisa pulih, itu juga ada. Anda bisa tonton banyak sekali di sini. Kenapa pH bisa naik? Ya, ini udah menurut saya ini cukup komprehensif lah, lengkap lah. Tinggal asal kita memeluangkan waktu untuk nyari saja.
Asal kita mau meluangkan waktu untuk nyari di channel YouTube saya ini. Nah, Anda browsing-browsing turun-turun ke bawah. Kalau cuman ngelihatnya di halaman-halaman depan ini, ya nggak dapat ya, cuma dikit lah itu yang sering saya munculkan. Tapi tarik dulu ke bawah, geser dulu ke bawah, terus geser lagi ke bawah. Nanti akan dapat banyak informasi menarik di bawah sini. Saran saya ditonton, terutama penjelasan-penjelasan seperti kata-kata bagaimana, mengapa, obrolan santai itu dipelajari. Termasuk kita punya produk namanya pil audio getaran. Apa itu? Itu menarik sekali. Bagaimana detak jantung kita ini bisa membawa getaran dan gelombang yang bersifat penyembuhan. Dan itu bisa dimasukkan ke dalam audio. Jadi kita punya alat termasuk software untuk mengukur detak jantung ya, seperti stetoskop lah. Seperti stetoskop. Itu beli dari luar. Saya beli dari luar. Karena pajak tinggi di sini. Stetoskop yang bagus lah. Yang ketika ditempelkan di dada, suara detak jantungnya dikirimkan remote lewat Bluetooth ke handphone atau ke laptop. Nanti kemudian kita save suara detak jantungnya. Duk 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 seperti itu. Ini menarik. Jadi artinya ada dasar jurnalnya, ada rujukan jurnal segala macam melimpah sekali, kuat sekali. Dan kita sedang mulai bikin obat ini. Nah, ini obat audio getaran OMG namanya. Anda harus tonton ini. Ini konsepnya menarik sekali. Anda harus tonton sini. Terutama bagi para ibu. Bagi para ibu. Kenapa saya bilang bagi para ibu? Bagi seorang anak, yang pertama dia kenali adalah detak jantung ibunya. Dan detak jantung ibunya membawa semua energi lahir batin dari diri seorang ibu yang merambat, bergetar pada setiap sel dari si anak. Maka sel itu akan mengenali gelombang milik detak jantung ibunya. Nah ini nih ditonton sarannya, ini seru sekali. Oke, apa lagi? Nah, ini kita lihat sini ya. The Power of Stress tadi sudah ya. Kelas khusus lansia. Lansia. Jadi saya punya pengalaman melatih lansia lebih dari 10 tahun di kelas Purnawirawan Angkatan Laut. Dari usia beliau-beliau 70 tahunan, sekarang sudah di atas 80 tahunan, masih sugeng, masih sehat. Alhamdulillah. Bisa melewati pandemi dengan baik. Ada juga kelas tahunan yang dibuat hanya di bulan Desember. Saya sebut sebagai kelas clinical update. Ini setiap tahun ada. Clinical update 2019, clinical update 2020, clinical update 2021. Kalau nggak salah waktu pandemi kemarin saja nggak ada. Tapi setelah itu, 2 tahun setelah pandemi, dibikin lagi. Kita apa lagi ya? Kata itu berikan cakra. Ini semua pengetahuan yang free. Silakan Anda baca sebagai, ya katakanlah buat buat teman-teman santai lah. Karena tahu banyak itu tidak dosa. Tahu banyak itu tidak dosa. Apalagi ya, kemudian ini testimoni diabetes tadi sudah. Ini testimoni berhubungan dengan cancer. Anda silakan tonton saja untuk menyemangati, untuk membuktikan bahwa napas ritme punya potensi lewat jalur olah napas ternyata bisa dipakai untuk melakukan perbaikan. Selebihnya adalah ritme-ritme dan penjelasan-penjelasan, analisa, kenapa kita latihan dari cuma 33, 55, 10, 10, 15, berapa angka frekuensinya, cara mengukurnya bagaimana, itu semua detail sekali. Ada juga mood booster yang menjadi favorit. Nah, kan mood booster jadi favorit, latihan bersama dengan nada riang gembira sukacita. Lalu saya juga menunjukkan bagaimana penggunaan ARV pada studi kasus jantung koroner, aritmia, hiperlipidemia, berarti kolesterol tinggi. Ketika membaik itu bagaimana, ritme-ritme limfatik juga ada. Lengkap lah. Bagaimana sebuah ritme bisa switch menjadi dua jenis pengaruh yang berbeda, misalnya 55 dan 46. 55 frekuensi 0,1 Hz, 46 frekuensinya 0,1 Hz juga. Tapi dia memiliki efek yang berbeda ketika dilakukan secara berbeda. Ini dasar teorinya apa? Rujukan jurnalnya bagaimana? Ada semua. Kelistrikan jantung tadi sudah, ritme 99 juga tadi sudah. Ini juga ada ritme progresif, salah satu ritme favorit saya. Bagaimana kita latihan napas yang makin lama dicepatkan. Makin lama makin cepat. Seru. Ini konsep yang pertama saya munculkan. Bagaimana napas ritme, saya sebut dulu istilahnya adalah breath cardial synchronization. Jadi breath napas, cardial, nah ini berhubungan sama buluh darah, gitu kan, sama jantung, kardiak, disinkronkan. Ini ada diskusi dengan BPJS waktu itu, kira-kira sekitar 4 ribuan orang waktu pandemi, kurang lebih, di bawah Kementerian Kesehatan.
bersama tim dari BPJS Indonesia. Apalagi, eh, kalau ini sih ritme-ritme praktikal ya, silakan aja. Nah, ini hari-hari satu, hari kedua, hari tiga, ini berarti free session yang bisa dilatih. Asma, ada ritme-ritme untuk asma. Bagian asma, ajari saja, kasih dia ritme-ritme ini, silakan saja. Ritme 30-30, 25-25, 20-20, 15-15, 10-10, 55, dan seterusnya. Ini tutorial cara pakai aplikasi Leta HRV. Kenapa harus pakai HRV? Pengaruh pada prognosis berbagai macam penyakit. Dibahas juga mengenai analisa ritme napas menggunakan konsep HRV. Free webinar juga banyak di sini. Bagaimana olah napas ritme bisa dipakai sebagai solusi untuk mengurangi dead space pada paru-paru dan sebagainya. Nah itu, yang ini sih yang lama-lama, yang lama-lama. Ya gitu ya. Mudah-mudahan menyemangati bahwa ada banyak sekali yang ada di sini. Oh, satu lagi nih, apa bedanya slow dengan force? Ya, dari sudut pandang HRV. Mudah-mudahan menyemangati dan memberikan pencerahan bahwa olah napas itu logis, tidak klinik, dan jadikan YouTube saya ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, mendapatkan manfaat di situ. Tentu, jika tolok ukurnya adalah ingin yang terukur, maka Anda harus punya alat ukurnya. Maka ikuti bagaimana napas ritme ini mengajarkan alatnya jenisnya ini, cara ngukurnya begini, cara bacanya begini, dan sebagainya. Ada rezeki, ikut kelasnya. Enggak ada rezeki, ambil saja. Banyak hal-hal baik yang ada di sini. Banyak hal baik yang ada di sini. Pelajari, dengarkan, tonton. Pakai pulsanya untuk mendengar, menganalisa, memfilter. Karena banyak sekali pengetahuan di luar sana. Tapi satu-satunya yang memiliki dasar teori yang kuat hanya napas ritme. Nah, seperti itu. Seru ya? Haha. Ya, jadi nanti kalau untuk tanya-tanya atau apa, ya ya monggo saja. Tapi yang lebih enak itu adalah lewat kelas. Nah, di lewat kelas ini semua akan terbuka. Langsung diajari, dikasih tahu, seringkali didemonstrasikan, gitu kan. Kenapa ada ritme begini-begini begini? Ya, alasannya ini. Kenapa ada ritme begini itu? Alasannya begitu. Ini semua jelas. Di layar itu kelihatan. Oke. Jadi mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini, merdeka pikiran kita. Gitu kan, dari kebodohan, dari ketidaktahuan, kita berusaha mencerdaskan diri kita sendiri. Kita juga berusaha untuk mencerdaskan untuk sehat tanpa obat. Merdeka, sehat tanpa obat. Sampai ketemu di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.